Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kunci supaya kita jangan dikuasai oleh dosa, kekhawatiran dan ketakutan akan kehidupan ini adalah kita harus terus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, karena mempunyai iman dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara kehidupan kita dan juga masa depan kita. Haleluya. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13 firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia atau di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku." Amin, saudaraku ya. Jadi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudaraku. Teladan kita adalah Rasul Paulus. Dia berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Rasul Paulus bersaksi bahwa ia sudah merasakan saat kekurangan atau saat kelimpahan atau juga saat kenyang maupun saat kelaparan. Dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, maka bersama dengan Tuhan Yesus segala perkara dapat kita tanggung. Segala masalah, saudaraku, dapat kita tanggung karena Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Orang-orang yang sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Amin ya, percayalah saudaraku ya. Nah, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 4 kebenaran supaya kita dapat belajar, saudaraku, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama, saudaraku, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, saudara. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 ya, ayat yang familiar sekali ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kata Tuhan Yesus, saudaraku ya, kepada kita semua, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Kebenarannya itu firman Tuhan, saudaraku. "Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, mencari dan mendahulukan kebenarannya, maka kita akan mengerti bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, sumber segala berkat, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan lebih, saudaraku, dari apa yang kita butuhkan, sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, saudaraku. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat ibadah kita dan pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 8 berkata, "Percekcokan di antara orang-orang yang tidak berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan." Jadi ini ibadah atau pelayanan dengan motivasi yang salah, saudara. Kemudian firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, saudaraku, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin ya.
Jadi saat kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, maka ibadah kita, saudaraku, berkenan di hadapan Tuhan. Karena motivasi kita dalam ibadah, dalam pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan materi semata atau keuntungan-keuntungan yang lain, misalnya seperti pujian, saudaraku, atau harapan-harapan yang lain. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita mempunyai pikiran yang sehat, saudaraku. Kita mempunyai iman yang sehat. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang ada di dalam dunia ini tidak akan kita bawa, saudaraku, kepada kekekalan di sorga. Sehingga kita bisa hidup dengan rasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ibadah bila disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita mempunyai hati yang rela memberi, saudaraku, sekali lagi memberi atau berbuat baik kepada orang lain. 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi bila kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita mempunyai hati yang rela memberi kepada orang lain. Kita tidak pelit, saudaraku. Kita tidak takut kekurangan. Karena kita percaya Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan akan memberkati orang-orang yang mempunyai hati yang rela memberi kepada orang lain. Saudaraku, itulah berkatnya. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita, saudaraku, punya hati yang rela memberi. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita tidak dikuasai ketakutan. Ketakutan tidak dikuasai, saudara, oleh ketakutan, karena yakin Tuhan Allah menolong kita dan Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Amin ya. Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, amin ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, saat kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kita akan belajar menjadi orang yang yakin, bahkan sangat yakin bahwa Tuhan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita sedikit pun. Tuhan Allah, Dia adalah Tuhan yang menjadi penolong kita yang setia, sehingga kita tidak usah takut dengan apapun juga dan dalam keadaan apapun juga, saudaraku, karena Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Percayalah saudara, yakinlah. Amin ya. Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan supaya kita dapat belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama, mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Yang kedua, membuat ibadah, saudaraku, ya, dan pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan memberi keuntungan besar. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ketiga, membuat kita mempunyai hati yang rela memberi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan yang keempat, hati, saudara, yang kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan membuat kita tidak dikuasai oleh ketakutan, karena yakin bahwa Tuhan Allah penolong kita tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. 1 Timotius 6 ayat 6-8 saya bacakan lagi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa
apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin, saudaraku ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Kami mau terus belajar hidup dengan iman, merasa cukup, karena kami yakin Tuhanlah yang menjadi penolong pemelihara kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut hidup di dunia ini, karena kami tahu Allah peduli, Allah mengerti segala kebutuhan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.